Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana nuran wa hudan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Istiqlal, Bapak Sutikno. Yang saya hormati juga Imam Masjid Bapak Ustadz Hilman Al-Bantani, dan juga saudara kami, anak kami, barusan kenalan tadi, Usama bin Hilman, subhanallah. Dan tidak lupa seluruh jamaah salat tarawih dan salat isya yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan salat isya dan insyaallah salat tarawih yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita mulai dari terbitnya fajar tadi hingga terbenamnya matahari, insyaallah siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, diingatkan dalam satu kisah bahwa ada seorang ahli strategi perang yang bernama Khalid bin Walid. Beliau adalah seorang mu'alaf. Awal mulanya adalah beliau adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy. Tapi pada waktu tahun ke-8 Hijriah beliau masuk ke dalam agama Islam dan sekaligus menjadi pemimpin di dalam pasukan tentara Islam. Setiap peperangan pasti diakhiri dengan kemenangan dalam pihak kaum muslimin. Suatu hari Khalid bin Walid termenung sekaligus meneteskan air matanya. Dalam gumamnya, laqad ma'anani minal qira'ah al-jihad fi sabilillah. Sungguh telah menjadikan jihad fi sabilillah ini membuat aku terhalang membaca kitab Al-Quran. Subhanallah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, seorang panglima yang setiap peperangannya selalu mendapatkan kesuksesan, tapi dalam satu waktu karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan ada sesuatu yang lebih agung dari itu, yaitu Al-Quran. Maka termasuk bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda bagi manusia. Jamaah rahimakumullah, maka kemuliaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama adalah setiap yang membaca Al-Qur'an maka akan Allah berikan pahala satu kebajikan
dari setiap hurufnya. Dan dari setiap huruf itu akan ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 1 menjadi 10, bahkan menjadi 100 bila mana dibaca di dalam salat. Ini keutamaan Al-Qur'an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi betapa Al-Quran betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sebagai nurun, sebagai cahaya. La yudfa'u, tidak akan pernah menjadikan padamnya cahaya tersebut bima sahibi, terhadap orang-orang yang membacanya. Bahkan Al-Quran ini adalah merupakan satu hal yang betul-betul bisa menjadikan kepada kita itu kebajikan-kebajikan yang ada di dalamnya bila mana kita betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita. Nah, ini kebajikan-kebajikan yang Allah berikan kepada kita akan menjadikan sebagai nurun, sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Dan itu tidak diragukan oleh kita semua. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Jamaah rahimahullah. Di dunia saja Al-Quran itu akan menjadikan syafaat, akan menjadikan sebagai syifa, sebagai obat linnasi bagi manusia. Apalagi nanti di yaumil kiamat akan datang Al-Quran pada masing-masing bagi pembacanya pada hari kiamat, bagi orang-orang yang di dunianya membaca Al-Quran. Maka mari insyaallah dengan motivasi semangat, jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai bulan untuk betul-betul menjadikan 1 bulan penuh ini targetan-targetan bagi kita, terutama yang sudah lancar membaca Al-Quran itu punya target minimal 3 kali khatam. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dia akan bersama malaikatil bararah, malaikat-malaikat yang senantiasa terus mendoakan kebaikan-kebaikannya. Malaikat bararah di sini, ya tentu malaikat Jibril, penghulu daripada seluruh malaikat yang pernah menurunkan Al-Quran itu dan mendampingi baginda Rasulullah SAW dalam setiap harinya di bulan Ramadan. Beliau selalu murojaah dengan malaikat Jibril. Kemudian bagi yang terbata-bata, kata baginda Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kesungguhan, pahala yang kedua adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala min ghairi laylatasib, yang tidak ada batasnya dan tidak disangka-sangka, bi ghairi hisab. Subhanallah. Maka begitu banyak orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran ini. Banyak orang yang disembuhkan dari penyakit hatinya, dari penyakit fisiknya, karena dia yakin dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah Al-Quran itu akan menjadikan kepada kita itu pembebas daripada api neraka. Dalam hal ini adalah ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai suatu petunjuk atau dasar hukum dalam kehidupan manusia, maka insya Allah Al-Quran itu menjadi furqan, menjadi pembeda. Dia yang akan memilahkan kita dalam rangka untuk melaksanakan hanya ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan menghindarkan dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.